Nah, acting itu kan sebenarnya cara meyakinkan. Mhm. Cara kita meyakinkan orang tentang gagas yang kita mau sampaikan. Mmm. Nah, interupsi itu kan cuma satu cara untuk bagaimana mendapat peluang meyakinkan. Nah, begitu dapat peluang meyakinkan ternyata isinya tidak meyakinkan, ya berarti bukan acting atau ketidakmampuan acting gitu. Acting juga harus didukung dengan Kemampuan kepala, isi Iya kepala, isi dong. kepala. Lo ngapalin skenario juga kalau aktingnya lempeng-lempeng aja tetap aja nggak bisa ngeyakinin orang bahwa lo lagi sedih kan gitu. Bener. Jadi artinya Mas, Keren banget ya. keren banget ya. Oh, asik. Itu perempuan nggak ada matinya. Seksi dan Lihat dong, bukannya nggak bisa mati, maksudnya nggak ada matinya. Kok gitu sih? Ngomong-ngomong soal perempuan yang nggak ada matinya, Modi juga perempuan yang nggak ada matinya. Pernah nggak sih ada? Belum, gue masih duduk di sini soalnya. Maksudnya nggak ada matinya, setiap laki-laki yang ngelihat pasti tergiur. Enggak ya Mas? Kok mukanya gitu sih? Iya. Menolak Tahu. Nanti dibahas ya. Tidak setuju loh. Oke, Modi, kita ngomongin soal kalau orang-orang di DPR pernah kita lihat ya, begitu kamera on mereka tuh sibuk yang interupsi. Wah iya iya. Enggak semuanya. juga, ada juga yang gini-gini doang. Itu juga acting. Nah, tapi acting yang parah itu kan dia bukan acting. Kalau yang begini-begini ngantuk itu Itu dia justru yang sebenarnya kejebak. gini-gini. Tapi yang justru yang acting ini yang parah gitu. Jadi udah begitu kamera on dia acting. Ugas mulai dari dunia sinetron dulu ya. Ngerasa nggak sih kalau di luar kamera Modi juga harus berakting, punya politik acting? Harus berakting iya kadang-kadang karena ngadepin semua orang gitu mereka berharapnya sama seperti yang di TV gitu, padahal kita lagi jengkel gitu, lagi sakit perut, lagi gitu-gitu kan tetap aja mesti acting gitu. Kalau ditanya mengenai politik acting, Pernah nyolong ilmu politik nggak buat acting gitu? sadar nggak sadar akhirnya iya berpolitik gitu, karena mau nggak mau ternyata banyak sekali permainan di belakang itu gitu, apalagi dengan menyandang sebuah nama gitu kayaknya di belakang itu banyak sekali yang memanfaatkan gitu. Nah itu kadang-kadang sadar nggak sadar akhirnya mau nggak mau kita juga mesti belajar politik itu, bermain gitu gimana supayanya Cile, so tau Ada yang sekali ya begitu. gue, padahal gue tuh gak suka politik banget loh sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada satu berita yang menjatuhkan lawannya, atau sebenarnya bukan itu yang dituju, tapi Termasuk yang lo pakai obat, sekarang dibilang pakai narkoba, itu juga politiknya orang buat ngejatuhin lo? gue nggak tahu. Tadi gue baru mau ngomong gini, mungkin juga yang dituju bukan gue, tapi produk yang gue bawa gitu misalnya, atau mungkin satu nama yang gue bawa gitu. Karena dengan nama gue itu mungkin gue bawa sebuah nama produk, sebuah nama production house, sebuah nama lingkungan kerja atau lingkungan pergaulan gitu. Jadi bisa Atau aja bawa sebenarnya. nama suami ya? Oh belum ya? Iya, Oke. masih kosong loh, jadi cincinnya belum lah gitu, kayak gitu-gitu, mungkin kayak gitu. Oke, Mas gimana Mas? Acting di dunia politik. tergantung sebenarnya pada karakter orang itu gitu. Karena kebetulan aja saya pernah main-main di dunia Iya, acting denger-denger gitu. dulu dunia entertainment dulu ya, Ya, sebelum ke politik. Senior makanya saya berarti. ketawa sama drummer itu karena Angkatan lagi. Oke loh. Dengar-dengar dulu dari mulai dari artinya radio ke yang ya, lain-lain dulu ya. ya artinya karena memang saya bukan pernah zaman kuliah sebagian hidup saya juga main di dunia entertainment. Oh, jadi udah gak asing lagi Jadi dong. kalau orang cerita misalnya sekarang acap kali di warung Kemang gitu bikin acara macam-macam, itu saya pernah bikin dulu sama-sama teman-teman di Prambors misalnya. Jadi yang ingin saya katakan soal acting itu pengenalan tentang bagaimana sesungguhnya kita bisa meyakinkan orang. Nah, acting itu kan sebenarnya cara meyakinkan. Cara kita meyakinkan orang tentang gagas yang kita mau sampaikan. Nah, interupsi itu kan cuma satu cara untuk bagaimana mendapat peluang meyakinkan. Nah, begitu dapat peluang meyakinkan ternyata isinya tidak meyakinkan, ya berarti bukan acting atau ketidakmampuan acting gitu. Acting juga harus didukung dengan Kemampuan kepala, isi Iya kepala, dong. isi kepala. Lo ngapalin skenario juga kalau aktingnya lempeng-lempeng aja tetap aja nggak bisa ngeyakinin orang bahwa lo lagi sedih kan gitu. Benar. Jadi artinya kalau kita lihat acting pada politik sesungguhnya tergantung dari apakah seorang politisi tadi bermain dalam kerangka praktis seperti Maudi tadi bercerita, gue mau praktis aja deh A sampai Z, itu kan cara berpikir praktis pragmatis. Seorang politisi di Indonesia kebanyakan masih begitu gitu. Nah, kenapa kita kehilangan banyak aktor politik yang betul-betul bisa diterima masyarakat? Ya ternyata persoalan pokoknya yaitu tadi kemampuan dia meyakinkan masyarakat hilang. Nah, hilangnya kemampuan itu disebabkan oleh pertama,
Ya mungkin karena memang tidak knowledgeable gitu, tidak berpengetahuan atau kurang berpengetahuan. Atau bisa juga ternyata ngomongnya mencela-mencela, nggak karu-karuan. Atau bisa juga misalnya antara apa yang diucapkan dengan apa yang yang dilakukan nggak ketemu gitu, masyarakat ngelihatnya lain. Itu contoh. Nah, acting dalam politik sekali lagi meyakinkan siapa mitranya atau siapa pemilihnya. Nah, itu yang itu dilakukan misalnya seperti itu. Tanpa itu kita juga nggak dapat simpati, kita nggak dapat popularitas gitu. Sama aja sebenarnya sama aktris seperti itu. Sama, mencari popularitas untuk dapat grab ini ya, power untuk mereka percaya sama kita ya, sama apa yang kita omongin. Nah, bedanya di sini. Popularitas sebagai tujuan atau popularitas sebagai sarana. Bagi seorang aktris, rata-rata popularitas sebagai tujuan. Bagi seorang politisi belum tentu. Itu perbedaan Tapi mendasarnya. nggak juga loh. Sebentar, tapi Uges, oke, protesnya sambung. Ini Uges mau ngajak pemirsa yang ada di rumah untuk ikutan kalau mau tanya dengan dua tokoh kita yang ada di depan sini. Kalau untuk Anda yang ada di Jakarta silahkan telepon ke 391-4601. Untuk Anda yang berada di daerah silahkan telepon ke 391-4603. Anda boleh ngobrol dan ikut ngobrol-ngobrol sama kita. Kenapa Modi tadi? Enggak, kalau tadi kan Bang Isan bilang banyak kan artis menjadikan popularitas sebagai tujuan. Belum juga selesai dong. Udah ada telepon lagi. Mau Bentar ya, jawab kita dulu ya. sambung dulu ya. Oke, halo. Wow. Oke, boleh dikecilkan teleponnya mungkin? TV, kok teleponnya? Nggak bisa Bu, udah segitu ukurannya. TV-nya tolong dikecilkan. Oke, halo. Halo, Ya, dengan siapa Ibu? dengan Ibu Upi di Padang. Maaf, boleh lebih keras sedikit? Ibu Upi dari Padang. Upi Ibu dari Upi dari Padang. Padang. Oke, silakan Ibu Upi ingin bertanya apa? Ini mau tanya dengan Ibu Modi ya. Wah. Ibu saya maksudnya ada di rumah. Ya, dengan Modi ya, silakan. Itu Ibu Modi sayang ya kalau nggak ikut politik, sedangkan orang awam aja senang melihatnya gitu. Dengan Pak Ihsan tuh saya suka itu tentang apanya tuh apa namanya itu pembongkaran pertama ya kalau nggak salah di bank ya. Iya, Bang Bali. Iya. Jadi kalau ibu Modinya nggak apa namanya itu nggak Nggak suka, ikut? iya nggak suka dengan politiknya rugi lah rasanya gitu. Saya rasa kalau orang awam aja sudah senang gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Upi dari Padang. Tuh benar jawabannya Mas. Kalau yang ini popularitas bisa dijadikan sarana. Jadi bukan tujuan akhir. Gitu nggak Di? Gimana tuh? Udah populer enough gitu enggak, tapi populer. Wah, ini kebetulan populer terjun ke dunia politik. Ditawarin Mas. Malah sama Ibu Upi tadi gimana? Mungkin tadi maksudnya Ibu Upi itu kali jangan sampai guenya kayak katak dalam tempurung kali gitu. Maksudnya sibuk di dunia entertainment tapi nggak ngikutin dunia politik, mungkin gitu kali maksudnya gitu. Alasannya oke juga deh, itu pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Oke, tapi kepikir nggak kalau suatu hari bakal terjun ke dunia politik setelah kenalan sama Mas Ihsan? Mungkin dari Kira-kira berapa lirikannya tahun lihat yang aja? serius Iya. itu. Kenapa sih protes banget? Nggak mungkin ya saya terjun ke dunia politik ya? Ya, Dari matanya soalnya udah bisa menjawab sekali gitu. Ya nggak tahu ya, gue sih nggak pernah kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya ya seperti Tapi gue pernah bilang gitu, ditawarin kampanye atau apa gitu? alhamdulillah enggak tuh. Wah, alhamdulillah lagi jawabnya. So susah nolaknya ya kalau udah ditawarin. Iya, tapi memang nggak pernah sih gitu. Dan gue tahu betul bahwa kemampuan gue bukan di bidang itu. Jadi daripada ntar aneh kan, gue nggak ikutan. Gimana Pak? Gimana Mas? kalau Mungkin nggak gitu? memang di negara berkembang, artis itu dianggap sebagai alat menarik simpati. Betul. Tetapi juga jangan salah ketika Reagan tampil sebagai calon presiden waktu itu juga dianggap seorang aktor yang punya kekuatan intelektual. Tuh. Jadi jeleknya di negara berkembang, kita nggak bisa bergerak dalam kekuatan intelektual kecuali cuma sekedar mengikuti wacana yang berkembang di masyarakat. Kita tanya dulu, gimana Oke. kira-kira yang telepon yang masuk? Setuju nggak dia? Oke, kita angkat telepon yang ini. Halo. 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 Iya, halo. Halo, Iya, dengan selamat malam Bapak dari mana? dari Jogja. Dari Jogja dengan Bapak siapa? Didi. Bapak Didi. Iya. Iya, Pak Didi mau bertanya silakan. Enggak, saya cuma mau kasih komentar aja. Oh, silakan. Iya. Kayaknya politikus sekarang ini kayak badut aja ya. Jadi ngapain gitu loh. Acara angin malam yang bagus-bagus gitu ngangkat tema
politikus badut gitu. Oh gitu, berat ya Pak malam-malam? Iya, Oh oke. Bener, Pak, saya juga Iya. setuju kok kalau misalnya diganti Oke, topik juga iya. sebenarnya. nggak ada Ada lagi Pak Didi? nggak ada gunanya itu. Oh, oke. Nanti akan dibahas ya. Pak Didi ada Pikir lagi? rakyat aja lah, pikir rakyat saja. Kenapa Pak? Pikir rakyat aja sekarang. Dipikirin Jangan mikir rakyat aja. macam-macam. Oke. Gitu. Baik Pak Didi, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Didi dari Jogja. Oke loh Pak Didi, kita sudah berusaha untuk mengangkatnya sesantai mungkin tanpa membicarakan politik yang keras sehingga kita tidak menyinggung apa yang terjadi sekarang. Makanya dari tadi kenapa kita hadirkan Maudy untuk ngimbangin. Gimana Mas Ihsan? Benar nggak nih kalau membicarakan politik malam-malam begini mungkin ada cara yang lain untuk menjelaskan sama Pak Didi? Ada perbedaan memang pada tiap kota ya, Tux ya. Kalau di Jakarta justru tengah malam itu terkadang bicaranya cuma 3 kemungkinan. Bicara wanita gitu ya, Mm-mm. bicara itu faktanya itu. Wanita lagi yang teriak. Oke. Bicara perempuan atau kemudian rumors yang berkembang tentang politik gitu ya, atau kemudian ada di tempat hiburan gitu. Cuman itu 3 kemungkinan tengah malam. Nah, di Jakarta mulai muncul misalnya kalau kita dengar sebuah radio dari mulai jam 12 sampai dengan jam 3 pagi bicaranya politik melulu. Iya. Ada radio yang kayak gitu. Jadi tergantung. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita mau bicara Bapak benar, kita bicara pikirin rakyat aja. Kita setuju pikirin rakyat karena itu tadi saya bilang sama Hoax. Saya nggak lagi bicara cuma pada level nasional, tapi juga kita bicara di level kecamatan nih. Betul. Ngapain nih sekarang masyarakat? Apa pendekatannya? Pendekatannya pendekatan komunitas namanya. Karena pendekatan-pendekatan sosial sekarang ini sudah seperti yang Hoax bilang tadi, lebih mudah menghancurkan daripada ngebangun. Sekarang kita tata aja komunitas itu supaya bisa ngebangun lagi. Dari Itu sistem yang contohnya. terkecil ya. Iya, dimulai. dari sistem yang terkecil. Yang paling kecil lagi yaitu harta adalah keluarga. Lebih terkecil lagi apa? Bagi seorang artis yang tidak bisa lagi harta adalah harga diri adalah hartanya, maka bagi seorang politisi adalah harga dirinya sebagai harta itu yang paling tinggi gitu. Oke loh. Berat ya? Oh berat. ya?